Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Jadi sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang gimana kabar kalian? Baik atau enggak? Baik, oke. Udah semuanya hadir? Oke, hadir semuanya ya. Oke, sekarang kita akan langsung ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama itu menjelaskan peristiwa alam dan bencana alam. Kemudian mengidentifikasi berbagai jenis bencana alam yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang ketiga menjelaskan penyebab terjadinya bencana alam. Kemudian menguraikan dampak bencana alam terhadap manusia dan lingkungan di kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang yang lainnya udah pada mengerti belum materi ini? Ada yang udah paham? Ya, banyak yang paham ya. Oke. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran inti, nanti eh tetap ada peraturan ya. Semuanya harus on cam. Kemudian saat Bapak tanya harus menjawab semuanya. Kemudian juga harus mendengarkan dan tidak boleh makan, tidak boleh tidur saat penjelasan berlangsung. Oke, yang selanjutnya ya. Kita langsung masuk ke materi. Jadi kalian pernah nggak mengalami atau menyaksikan gempa bumi? Pernah? Banyak ya gempa bumi terjadi apalagi daerah Bantul itu. Sekarang ada yang tahu nggak kenapa bencana alam itu bisa terjadi? Terus apa dampaknya bagi lingkungan dan kehidupan sekitarnya? Kalau gempa bumi banyak ya terjadinya ya gara-gara geseran lempeng atau gara-gara penebangan pohon atau dan itu dampaknya bagi sekitar tuh ya banyak rumah-rumah bisa roboh. Terus kemudian bisa terjadi kembang berapi, banyak sekali ya itu ya. Dan selanjutnya, kemudian ada peristiwa alam. Jadi sebelum mempelajari tentang bencana alam, kalian harus tahu dulu peristiwa alam itu apa. Peristiwa alam itu adalah kejadian yang terjadi di bumi secara alami tanpa campur tangan manusia. Kayak hujan, gelombang laut, gempa bumi, dan juga gunung meletus. Itu adalah peristiwa alam. Jadi peristiwa alam itu membuat bumi terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oke, paham ya? Ada yang tahu nggak bencana alam itu apa? Oke, maaf. Jadi ini yang selanjutnya ya. Apa itu bencana alam? Bencana alam itu ya ini tadi peristiwa yang terjadi di alam yang dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya manusia dan lingkungan di sekitarnya. Oke, contoh-contoh bencana alam ada gempa bumi, kekeringan, gunung meletus, kebakaran hutan, banjir, angin topan, tsunami, tanah longsor. Banyak ya itu ya kalau bencana alam itu contoh-contohnya. Oke. Kemudian yang pertama itu ada gempa bumi. Gempa bumi itu peristiwa getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi, pergeseran lempeng bumi, aktivitas gunung berapi dan patahnya lapisan bumi. Dampaknya tuh retakan pada tanah mengakibatkan korban jiwa, terus juga kerusakan bangunan kayak rumah, jalan dan juga gedung. Jadi itu bisa menyebabkan banyak sekali kerusakan ya kayak gitu tuh. Jadi sebisa mungkin kalau ada gempa bumi harus langsung nyari tempat yang aman atau keluar dari bangunan. Oke. Terus yang kedua ada kekeringan.
Jadi ini adalah kondisi suatu saat tempat mengalami kekurangan air dalam waktu yang jangka lama. Itu akibatnya biasanya kemarau yang panjang karena nggak ada hujan dan juga penebangan pohon. Ada yang tahu nggak dampak kekeringan bagi manusia dan lingkungannya itu apa aja? Ya, kekurangan air bersih, terus untuk kebutuhan sehari-hari, terus juga gagal panen karena tanaman menjadi layu dan mati, terus juga kerusakan ekosistem kayak sungai dan danau, dan juga itu menjadi mengering sehingga hewan kehilangan habitatnya. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya. Terus ada juga gunung meletus. Gunung meletus ini peristiwa keluarnya magma, gas, asap, dan dalam gunung berapi. Hal ini terjadi karena tekanan di dalam gunung sangat besar, sehingga magma terdorong keluar melalui kawah gunung. Dampaknya tuh, ada yang tahu nggak dampaknya apa aja? Biasanya kalau gunung meletus kan mesti ada abunya ya, kayak zaman-zaman Semeru itu. Itu tuh biasanya abunya bisa menyebabkan udara kotor, terus kita tidak boleh keluar rumah, kita harus menggunakan masker, jadi kita harus tetap eh, udaranya terjaga bersih. Terus eh, sering berjalannya waktu, tapi itu juga bisa menyebabkan tanah menjadi subur karena letusan dari abu vulkaniknya itu. Terus itu juga menyebabkan magma atau abu panas yang bisa merusak hutan dan juga lahan pertanian dan di rumah warga-warga. Oke, paham ya? Kemudian ada kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan tuh kenapa bisa terjadi? Ada yang tahu nggak? Ya, kebakaran hutan tuh biasanya terjadi karena musim kemarau yang panjang. Jadi itu bisa membuat kebakaran hutan kemarau yang panjang. Itu juga bisa dengan sambaran petir. Sambaran petir tuh biasanya mengeluarkan api kan. Jadi itu bisa membuat kebakaran hutan karena dari satu pohon tuh bisa merambat ke pohon-pohon yang lain. Terus bisa juga dengan cuaca yang sangat panas dan juga bisa dengan ulah manusia dengan menyalakan api sendiri di sembarangan di hutan, misalnya camping-camping gitu kalau misalnya merembet-merembet kena semuanya hutan jadi terbakar. Dampaknya, dampaknya tuh tanaman dan pohon di hutan menjadi layu dan juga mati. Kemudian dampaknya tuh juga bisa hewan di hutan kehilangan tempat tinggal dan udara menjadi tercemar karena asap kebakaran. Banjir. Yang kelima ada banjir. Kalau banjir itu peristiwa ketika air menggenangi daratan seperti tanaman, taman, jalan, rumah, dan juga banjir itu bisa terjadi karena hujan deras terus-menerus. Pengundulan hutan atau saluran air yang tersumbat sampah itu juga bisa karena itu bisa menyebabkan banjir. Dan juga dampak banjir bagi manusia dan lingkungan. Itu bisa merusak bangunan dan lahan pertanian, juga bisa menyebabkan penyakit diare dan juga gatal-gatal karena itu airnya sangat kotor ya. Jadi bisa menyebabkan diare dan juga gatal-gatal. Oke. Kemudian juga bisa menyebabkan aktivitas kita terganggu seperti sekolah, terus orang tua kalian yang bekerja itu juga bisa terganggu karena dengan banjir ini pasti efisiensi kita untuk gerak-gerak tuh mesti susah ya karena banyak air di mana-mana dan juga kita tidak bisa menggunakan kendaraan ya kan. Ya, paham ya semuanya ya anak-anak. Nah, kemudian ada angin topan. Jadi angin topan tuh adalah angin yang bergerak dan juga berputar-putar sangat kencang. Ada yang pernah lihat nggak angin topan atau puting beliung? Dah, udah pernah lihat ya pasti di YouTube itu juga banyak itu angin topan. Jadi angin topan itu terjadi karena udara panas dan juga udara dingin bertemu lalu membentuk pusaran. Jadi itu nanti karena udara panas udara dingin bertemu nanti membentuk pusaran nanti berputar-putar dan itu menyebabkan banyak sekali dampaknya seperti kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian gagal panen karena tanaman menjadi layu dan juga mati, kemudian juga kerusakan ekosistem seperti sungai dan danau yang mengering sehingga hewan kehilangan habitat. Kemudian aja tsunami. Nah,
Tsunami itu gelombang laut yang sangat besar, tinggi, dan juga kuat yang terjadi akibat gempa bumi di dasar laut. Jadi itu letusan gunung berapi di bawah laut, terus juga longsor di bawah laut. Itu bisa menyebabkan tsunami. Dampak tsunami itu banyak banget bagi manusia dan juga lingkungan. Misalnya, tsunami itu biasanya menyebabkan kerusakan bangunan dan juga rumah di daerah sekitar. Itu menyebabkan banyak korban jiwa, itu bisa luka-luka dan juga kerusakan pada hutan bakau dan juga terumbu karang. Banyak sekali ya itu ya. Kemudian ada tanah longsor. Tanah longsor ini biasanya peristiwa jatuhnya tanah atau batu dari tempat yang tinggi. Tanah longsor bisa terjadi karena hujan deras, kekurangan air, pohon yang menahan tanah sehingga tanah menjadi lembek dan juga mudah runtuh. Dampak dari gunung meletus bagi manusia ini sangat banyak ya dan juga di lingkungan. Itu menimbulkan korban jiwa, tertimbun tanah, terus kemudian merusak lahan pertanian, rumah dan jalanan juga jadi rusak. Kemudian itu biasanya menutup jalan, jadi kendaraan tidak bisa pada lewat dan juga malah tertutup jalan-jalannya. Nah, jadi bencana alam itu adalah peristiwa alam yang menimbulkan kerusakan bahaya bagi manusia dan juga lingkungan. Contohnya kayak tadi banjir, gempa longsor, dan juga kebakaran hutan. Jadi biasanya tuh bencana bisa terjadi karena faktor alam dan juga karena ulah manusia. Itu dampaknya seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, bisa merugikan manusia dan juga lingkungan. Tapi tadi misalnya kayak gunung berapi itu bisa menguntungkan ya bagi tanaman. Jadi tanamannya bisa jadi lebih subur. Terus kemudian karena itu kita juga bisa mengenal dan juga waspada terhadap bencana alam. Ya, udah pada paham semuanya anak-anak tentang bencana alam ini? Nah, sekarang karena sudah itu kita mengerjakan LKPD dulu, oke? Nah, ini LKPD-nya. Nanti kalian langsung isi aja di sini. Kemudian ini ada tujuan pembelajarannya yang tadi dijelasin. Capaian pembelajarannya ada peserta didik dapat mendeskripsikan tadi bagaimana gejala alam yang terjadi. Kalian nanti bisa mendeskripsikan gejala alam apa yang terjadi, terus mengidentifikasi dampaknya, dan juga merumuskan upaya mitigasi bencana sederhana. Kemudian juga tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian gejala dan juga bencana alam, mengklarifikasi jenis-jenis gejala alam, menguntungkan dan juga merugikan. Kemudian juga menjelaskan hubungan antara pergerakan lempeng bumi yang terjadi dan nanti kalian juga harus diskusi kelompok. Nih, kemudian yang pertanyaan pemahaman. Jadi nih yang pertama, nanti kalian diskusi sama kelompok kalian ya. Apa aja perbedaan antara gejala alam dan juga bencana alam? Itu nanti kalian diskusiin. Kemudian sebutkan dan jelaskan dua contoh gejala alam yang menguntungkan. Itu juga. Kemudian apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari bencana alam? Terus kalian juga menganalisis dampak gejala alam yang terjadi karena untuk resiko bencana alamnya itu. Jadi kayak bayangin kamu bisa tinggal di daerah pesisir pantai yang rawan terjadinya pergerakan lempeng bumi. Analisis tiga resiko bencana yang memungkinkan terjadi di wilayah tersebut. Kalau di pesisir pantai apa? Tadi misal contohnya kayak tsunami, terus habis itu nanti kalian pikirin lagi sisanya ya berarti ya. Terus kayak ini ada studi kasus perubahan bencana alam akibat aktivitas manusia. Dan misal selama 10 tahun terakhir banyak hutan yang dibuka perkebunan, pemukiman, analisis bagaimana bentang alam ini berdampak bagi lingkungan sekitar kayak banjir, tanah longsor dan juga keseimbangan ekosistem. Nanti kalian isi aja ini. Hmm. Kemudian ini upaya mitigasinya. Nanti gempa bumi apa yang harus kalian lakukan terhadap gempa bumi.
Mengapa gempa bumi itu penting? Kita harus bersembunyi di bawah meja. Kenapa? Agar tidak terkena benda yang keras-keras, agar kepala kita terlindungi dan lain-lain. Itu bisa. Terus sebutkan benda yang sebaiknya ada di tas siaga saat bencana gempa. Itu nanti kalian pikirin aja. Kalau nggak tahu nanti tanya ke temennya. Terus ada upaya mitigasi bencana sederhana. Nanti kayak banjir, terus penyebab utama banjir di lingkungan sekitar. Tuliskan ada dua cara sederhana. Misalnya kalian akan tidak terjadi banjir. Mengapa perlu mengetahui jalur evakuasi saat banjir? Nanti kalian jawab saja semuanya ini. Nah, setelah kalian kerjain, nanti ada refleksi dan juga kesimpulan. Oke, oke, boleh dikerjain dulu ya. Oke, oke, udah semuanya. Oke, boleh dikumpul langsung aja ya nanti ya ke formnya masing-masing. Ke grup aja langsung dikumpul. Kemudian karena udah semuanya selesai, kita langsung kesimpulan ya. Kesimpulannya jadi bencana alam tuh selalu ada di alam dan juga pasti bencana alam ada baik ada buruknya juga, tapi itu bisa menimbulkan kerusakan alam dan juga bencana alam juga bisa terjadi akibat manusia kayak penebangan hutan dan tadi camping sembarangan membakar hutan itu tadi banyak sekali ya. Jadi dan juga kita harus siaga terhadap bencana-bencana alam. Oke, udah paham semuanya? Oke, karena materi kita udah selesai, kita boleh langsung berdoa aja ya sesuai keyakinan masing-masing. Tapi sebelum berdoa, gimana pembelajaran pada pagi hari ini? Asik atau enggak? Asik? Oke. Oke, sekarang kita boleh berdoa ya. Mari anak kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, karena udah pada paham semuanya, nanti boleh langsung keluar dari Zoom karena udah selesai. Terima kasih buat anak-anak. Terima kasih.